Halo, ketemu lagi dengan Bu Dela di kelas pengantar ilmu ekonomi. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang konsep dasar ekonomi, kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah ekonomi. Ya, langsung saja kita akan membahas tentang kebutuhan manusia. Oke, jadi aktivitas manusia yang begitu kompleks banyak kita jumpai terlebih di era globalisasi saat ini dari berbagai macam profesi dan latar belakang keahlian. Pada umumnya, aktivitas tersebut dimulai dari pagi hingga sore hari. Bahkan ada yang melakukannya hingga malam hari, ya kan? Yang mana hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya, kebutuhan manusia. Nah, untuk kebutuhan hidup sendiri tentunya tidak hanya makan, pakaian, dan tempat tinggal. Masih banyak lagi yang lainnya. Misal, kalau saat ini di era pandemi seperti ini, yang paling dibutuhkan apa? Obat-obatan, ya kan? Atau mungkin ada alat transportasi, televisi, itu kan sudah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah semua kebutuhan hidup tersebut dapat terpenuhi? Ya kan? Tentu tidak. Karena apa? Karena kebutuhan hidup manusia itu sangat banyak. Sedangkan eh, barang dan jasa yang ada atau yang dibutuhkan itu jumlahnya sangat terbatas. Nah, hal inilah yang menjadi inti dari masalah ekonomi. Ya, jadi masalah ekonomi ini dirasakan oleh semua lapisan. Jadi bukan hanya perseorangan saja, tetapi dialami oleh perusahaan dan juga negara. Yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang begitu banyak dan beraneka ragam dengan sumber-sumber yang terbatas. Jadi kebutuhan yang semakin banyak dengan sumber yang terbatas. Itu inti dari masalah ekonomi. Lanjut. Nah, lalu apa saja sih macam-macam kebutuhan itu? Kebutuhan manusia itu memang tidak terbatas, ya kan? Satu kebutuhan terpenuhi, maka kan muncul kebutuhan yang lainnya. Nah, kita dapat menggolongkan kebutuhan-kebutuhan sebagaimana bagan yang ada di layar ini. Yang pertama, yaitu kebutuhan menurut intensitasnya. Oke. Nah, kalau menurut intensitasnya, kebutuhan ini itu dipandang dari urgensinya, ya. Mendesak atau tidaknya suatu kebutuhan. Kebutuhan ini dikelompokkan menjadi 3. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan ketiga kebutuhan ini, karena sering banget dibahas mulai dari kita SD ya, sampai sekarang tetap yang dibahas adalah ini. Nah, untuk kebutuhan primer sendiri merupakan kebutuhan mutlak, di mana harus dipenuhi. Agar apa? Agar kita tetap bisa hidup. Seperti apa? Ada makanan, ada pakaian, ada rumah. Kalau zaman dulu itu namanya sandang, pangan, papan. Seperti itu. Lalu untuk sekunder adalah disebut juga dengan kebutuhan kultural. Ya, kebutuhan ini timbul bersamaan meningkatnya peradaban manusia atau teknologi saat ini. Misal, makan saja sebenarnya bisa, cuman kalau sekunder pengen makan enak, nah itu masuk sekunder, ya kan? Makan nasi aja bisa, tapi pengen makan burger, nah itu masuknya sekunder. Atau mungkin pakai pakaian biasa aja bisa, cuman pengen pakai pakaian yang lebih bagus seperti itu. Nah, itu masuk dalam kebutuhan sekunder. Atau ingin perabotan rumah yang lebih bagus, atau pengen nonton film, ya, nonton konser, nonton bola. Itu masuk dalam kebutuhan sekunder. Tidak mutlak. Kalau tidak terpenuhi pun kita masih bisa hidup. Tapi karena perkembangan zaman akhirnya kebutuhan ini menjadi banyak yang membutuhkan seperti itu. Lalu ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan ini ditujukan untuk kesenangan manusia.
Seperti ada perhiasan, lalu ada mobil, atau mungkin rumah, tapi rumahnya yang mewah. Nah, seperti itu. Itu untuk kebutuhan, tersier. Jadi, dewasa ini banyak barang yang semula dipandang mewah, sekarang telah digolongkan menjadi kebutuhan sekunder. Misal, dulu zaman papa mamanya kita, TV itu termasuk barang yang mewah atau tersier, tapi sekarang sudah masuk ke sekunder, seperti itu. Atau mungkin handphone, ya, atau mungkin laptop, HP gini, atau mungkin laptop. Nah, dulu itu masuk ke tersier, tapi sekarang sudah pindah ke sekunder. Dan juga ada kebutuhan yang menjadi primer, yaitu obat-obatan. Sekarang menjadi kebutuhan yang mutlak, atau juga ini bisa kesehatan gitu ya, karena cuma obat-obatan. Dan juga pendidikan. Ini masuk ke primer sekarang, karena merupakan kebutuhan yang mutlak. Karena mengingat kebutuhan ini sangat mendesak dan penting bagi kehidupan manusia, seperti itu. Selanjutnya ada kebutuhan menurut sifatnya, ya. Ada sifat di sini. Nah, untuk sifat, kebutuhan ini tuh dibedakan menurut dampak. Dampak dan pengaruh. Nah, terhadap apa? Terhadap ini. Jasmani dan juga rohani. Kebutuhan jasmani contohnya apa? Ada makanan. Ya, jadi kita makan, pakaian, tempat tinggal. Nah, itu masuk ke jasmani. Lalu untuk rohani, misalnya pasti kalian butuh banget kan kadang kayak, oh, saya pengen nonton Korea banget nih, nonton. Nah, itu Korea. Atau mungkin agama, ya, sholat, pergi ke gereja, itu kebutuhan rohani. Atau mungkin bernyanyi, musik, itu kebutuhan rohani, seperti itu. Oke? Lalu ada kebutuhan menurut waktu. Nah, sekarang kebutuhan menurut waktu. Nah, kebutuhan ini dibedakan menurut waktu sekarang dan masa yang akan datang. Ya, sekarang itu karena dia harus dipenuhi sekarang. Harus dipenuhi sekarang. Misal, contoh lapar. Ya kan kalau lapar ya harus makan sekarang. Atau sakit berarti butuh apa? Obat-obatan. Nah, ini kebutuhan menurut waktu. Lalu bagaimana untuk kebutuhan masa yang akan datang? Nah, ini yaitu pemenuhan kebutuhan yang dapat ditunda untuk waktu yang akan datang. Misal, sekarang kan ada yang namanya tabungan pensiun, atau hari tua ya, atau asuransi kesehatan. Nah, ini merupakan kebutuhan untuk masa yang akan datang. Oke, lanjut. Sekarang kebutuhan menurut wujud. Oke, ada waktu, ada wujud. Nah, bagaimana dengan wujud? Jadi kebutuhan ini meliputi kebutuhan material, di mana kebutuhan barang-barang yang dapat diraba dan dilihat. Misal, ada buku. Nah, ini kebutuhan material karena bisa diraba dan dilihat. Sepeda, motor. Di sini ada contoh mobil, handphone. Nah, ini contoh dari kebutuhan menurut wujud. Ya. Dan selanjutnya ada kebutuhan menurut subjek.
menurut subjeknya. Nah, kebutuhan ini dibedakan menurut pihak-pihak yang membutuhkan. Kebutuhan ini meliputi yang pertama ada kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang dapat dilihat dari segi orang yang membutuhkan. Misal, Pak Tani pasti kebutuhannya berbeda dengan dokter. Ya kan? Dan ini pasti juga akan berbeda dengan guru. Nah, ini dimasukkan sebagai kebutuhan menurut subjek, di mana individual seperti itu. Bagaimana dengan masyarakat? Nah, kebutuhan masyarakat ini disebut juga dengan kebutuhan kolektif, ya, atau kebutuhan bersama, yaitu alat pemuat kebutuhan yang digunakan bersama. Misalnya, toilet umum, ya kan? Jalan raya ini kan digunakan bareng-bareng. Atau rasa aman. Ini kan juga dibutuhkan semua orang. Seperti itu. Ya, itu adalah macam-macam kebutuhan menurut ada subjek, waktu, wujud, lalu juga urgensinya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana apabila terjadi kelangkaan atas kebutuhan-kebutuhan tersebut? Bagaimana solusinya? Solusi atas kelangkaan yaitu dengan faktor produksi. Oke? Nah, karena apa? Karena letak geografis wilayah setiap negara itu kan pasti berbeda-beda, ya kan? Mulai dari budayanya, pemerintahannya, tingkat kesuburan tanahnya, dan juga iklimnya itu kan berbeda. Nah, hal ini itu memungkinkan satu negara itu memiliki kebutuhan yang ada di negara tertentu. Misal, kalau Indonesia ekspor minyak kan dari luar. Begitu juga kalau biasanya di luar butuh mebel-mebel kan ekspornya dari Indonesia, ya kan? Nah, jadi terdapat beberapa hal yang menyebabkan kelangkaan yang terjadi. Yang pertama, kelangkaan ya. Di sini kelangkaan. Yang pertama, terbatasnya sumber daya alam. Jelas. Karena apa? Ya sumber daya alam yang berbeda antara satu negara dengan yang lainnya otomatis kan akan membuat langka ya sumber daya tersebut seperti itu. Yang kedua, terbatasnya kemampuan manusia. Kemampuan apa? Kemampuan untuk mengelola alam yang ada. Yang ketiga, keserakahan. Keserakahan manusia. Nah, ini kan biasanya kalau terus digali, akhirnya kan juga menyebabkan kerusakan. Misal apa ya, penebangan hutan liar, pengeboran minyak, itu kan juga masuk dalam kelangkaan akhirnya. Dan yang keempat, itu tadi, balik lagi, kebutuhan manusia yang selalu meningkat. Nah, seperti itu. Nah, ini akhirnya menyebabkan kelangkaan-kelangkaan yang terjadi. Kelangkaan ini pasti akan dirasakan oleh setiap negara di dunia. Karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, pasti diperlukan namanya faktor produksi. Nah, jadi faktor produksi di sini yaitu sebagai solusi jika terjadi kelangkaan. Lalu apa saja sih faktor produksi itu? Ya, yang pertama ada sumber daya alam. Faktor produksi yang pertama dan harus ada adalah sumber daya alam, seperti misal tanah, air, ya kan? Lalu, nah tanah ini buat apa? Tanah ini biasanya untuk tempat usaha, ya kan? Bisa dibuat bangunan, di mana hal utama dari faktor produksi ini berasal dari kekayaan alam. Tanpa adanya kekayaan alam, maka tidak akan terjadi sebuah proses produksi. Faktor produksi sumber daya alam ini terdiri dari tadi ya, tanah, air, tambang, lalu mungkin udara, atau apapun yang ada di daratan dan juga lautan.
hutan. Yang mana pokoknya semua yang hasilnya dari alam itu masuk ke sumber daya alam. Lalu ada yang kedua yaitu tenaga kerja. Nah, tenaga kerja yang dimaksud dalam faktor produksi merupakan tenaga kerja yang dapat mengelola sumber daya alam ini. Ya, agar apa? Agar bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, untuk tenaga kerja sendiri, dia dibagi menjadi dua. Ada jasmani dan juga rohani. Oke, nah tenaga kerja jasmani merupakan aktivitas pekerjaan yang dilakukan lebih banyak menggunakan kekuatan fisik, misal kuli bangunan, atau Pak Tani menyangkul sawah, ya kan? Atau beca, atau buruh pengangkut barang, dia kan menggunakan tenaganya atau jasmaninya. Nah, bisa juga ada yang namanya rohani. Nah, untuk rohani sendiri, ini biasanya melakukan kegiatan yang dilakukan lebih banyak menggunakan otak. Seperti misal guru, direktur, dokter, penulis, pengacara. Nah, itu masuk ke rohani seperti itu ya. Yang ketiga, ada modal. Nah, selain faktor-faktor sumber daya alam dan tenaga kerja, pasti modal juga dibutuhkan. Karena apa? Dia memiliki peranan penting dalam proses pengadaan barang dan jasa. Karena dengan modal yang memadai akan terjadi kelancaran dalam menjalankan perekonomian. Nah, tanpa adanya modal yang cukup, tentu akan menghambat proses pengadaan barang dan jasa. Lalu yang terakhir ada kewirausahaan. Nah, agar proses yang dijalankan berjalan lancar dan tidak ada hambatan serta terkendali, pasti membutuhkan seorang pengusaha atau tenaga ahli untuk proses yang dijalani. Adapun hal yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha untuk menjalankan proses produksi, itu yang pertama adalah planning. Ya. Nah, planning ini dia akan melakukan perencanaan secara matang atau melakukan penyusunan strategi atau memiliki visi misi yang jelas. Nah, itu masuk ke planning. Dan dia juga harus pintar organizing, mengorganisasikan. Maksudnya apa? Dia harus bisa mengelola sumber daya yang tersedia dengan efisien dan terstruktur. Lalu, dia juga harus bisa act-tooling, yaitu memberikan pengarahan dan juga motivasi kepada para karyawannya atau tenaga kerjanya. Dan yang terakhir, mereka harus bisa melakukan controlling atau pengawasan dan pengendalian. Nah, itu adalah solusi atas kelangkaan yang terjadi dengan menggunakan apa? Faktor produksi. Jadi jangan lupa faktor produksi itu ada 4. Sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Ini adalah inti dari masalah ekonomi. Baik, itu saja yang bisa Budela sampaikan kepada kalian untuk materi masalah ekonomi. Kita akan ketemu lagi di pertemuan minggu depan di topik yang berbeda, tapi masih di kelas yang sama pengantar ilmu ekonomi. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Budela akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.